Woi! Siapa lo? Ngapain di situ? Woi, mau musuh lu ya? Maling lo ya? Woi! Ayo. Wah, bener kabur ya. Tolong! Apaan sih? Woi, ada apaan sih nih? Bang, Apaan lepasin gua? lu ngapain ngintip-ngintip di rumah Bu Jenap? Gua nggak ngapa-ngapain, gua habis pulang mancing, ada apa sih? Bang, udah. Ini ada apa sih? Hah? Woi, lepasin! Udah, cukup. Lepasin gua! Jangan digebukin. Nanti bonyok berapi urusannya. Ya, udah. Dan kita bawa aja ke balai desa. Kita interogasi di sana. Ayo ikut! Ayo! Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan Lo mending sekarang aku, Aryo. Daripada gua kehabisan kesabaran lagi sama lo. Gua udah bilang bukan gua pelaku. Diam ya lu. Aduh. Jangan sampai kesabaran gua habis ya, Aryo. Udah yo, mendingan lo ngaku aja. Kalau lo ngaku, mungkin kami masih mau maafin lo. Gua udah bilang berapa kali sih? Gua ngomong lu nggak percaya. Apa iya Bang Aryo emang kagak salah? Tapi masalahnya baju yang dia pakai persis sama orang yang ngintip tadi. Dan tadi pas dia jatuh juga ada masker yang dipakai. Bu, Aryo, bapak-bapak, ini ada apa? Jangan perlakukan anak saya seperti ini. Ini Bu, tadi ada yang ngintip rumah Bu Jenap. Pakaiannya mirip sama yang Aryo pakai. Astagfirullahaladzim, itu tuh tidak mungkin. Anak saya tidak mungkin berlaku seperti itu. Bu, dengar ya, Bu. Ibu bilang nggak mungkin. Ingat satu hal, Aryo ini perjaka tua. Di rumahnya Bu Jenap itu ada Sakinah yang masih gadis. Aryo ini pasti punya niat buruk sama Sakinah. Lu itu bener-bener ya. Dari tadi gue perhatiin lu paling vokal ya. Maksud lu apa? Lu mau ngajak ribut sama gua? Hah? Lu mau apa? udah Bang, cukup. Jangan pakai kekerasan, kan bisa diomongin baik-baik. Sabar. Dan, kenapa ini? Begini, kita ngeliat ada orang ngintip di rumah Bu Jenap, ya. Nah, pas kita kejar kebetulan ada Bang Aryo di situ. Makanya kita pikir Bang Aryo tuh yang ngintip. Gue jelasin sama lu semua ya. Gue itu baru pulang mancing. Ya, gue jatuh. Karena orang tabrak lari sama gue. Soal masker. Gue nggak tahu itu masker siapa. Gue udah menemukan masker itu. Gue lihat lagi orangnya udah nggak ada. Terus lu nuduh gue. Gue pelakunya. Bukan gue bilang. Kalau soal Mas Aryo mancing, saya sama Fari bisa pastiin itu karena emang tadi kita papasan pas lagi ronda. Iya. Terus soal Andre tadi kalian ributin. Emang kalian yakin kalau Mas Aryo yang ngintip? Ya, gue juga kagak tahu sih ya, soalnya dia pakai masker. Cuman pakaiannya sama begini nih, hitam-hitam. Udah, ini pasti sekedar salah paham doang. Tapi kalian semua harus minta maaf sama Mas Aryo karena udah salah nuduh. Bang Aryo, gue sebagai perwakilan ketua ronda malam ini minta maaf ya. Maaf udah kasar-kasar juga nih. Maafin kami juga ya, Bang. Yuk, maafin yuk. Jangan lakuin lagi ya. Dan saya dengar kata suami saya, si Aryo semalam dituduh ngintip rumahnya Bu Jenap ya? Iya, cuman salah paham aja. Salah paham gimana sih? Kan gak ada buktinya juga kalau dia bukan pelakunya. Ih, tahu lu Dan. Emang muke-muke kayak si Aryo itu emang muke serba salah. Dia mah pantas banget mukanya jadi ladang fitnah begono. Kan secara lu lihat sendiri tuh mukanya. Itu ayah Butini jeung si Aryo. Mbak, Butini nganter dagangan nih. Iya, Yen. Yo, sebaiknya kalau kata gue nih, lu entu cari kerja begono. Jangan diem-diem baik. Lo kesianan pan emak lu. Tulangnya sampai dibantingin tuh, diperes keluar makanan buat nempanin elu. Lagian lu udah segede gono ya, masih kayak kucing anggora aja kudu diurusin, diusap-usap baik sama emak lu. Tapi Po, kalau menurut saya nih ya, Aryo mah kayaknya bakalan susah dah mau dapat kerja. Bukannya apa nih ya, maaf-maaf aja nih ya. Lah kalau kita lihat mukanya Aryo mah nyeremin loh kayak gitu. Ya tapi cepang baik. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, Ibu.
Ibu nggak boleh ngomong kayak gitu. Kita boleh nih ngasih kritik, ngasih saran, boleh. Tapi kalau misalkan bawa fisik jangan. Ingat, Allah kagak suka begitu-begitu. Jujur aja ya Bu, saya sedih loh Bu dengernya. Gimana pun Aryo itu anak saya Bu, darah daging saya. Jadi kalau ibu menghina Aryo itu sama aja dengan ibu menghina ciptaan Allah. Halo, Bu Tini. Atuh meureun maksud kita tehnya, maksud Bu Peggy juga bukan menghina. Tapi kita teh mau mengingatkan aja gitunya, ngasih tahu kita teh kasihan sama si Aryo. Tapi ya nggak dengan cara gitu juga Bu. Nggak dengan menghina juga. Coba kalau kata-kata itu berbalik kepada ibu-ibu dan anak ibu sendiri gimana? Cukup Bu ya. Ini senang banget pada menghina, kagak pada sadar diri ya. Hah? Udah. Nanti pasang di wallpaper HP. Biar pada ingat sekalian. Ya, pasang tuh kata-kata mutiara. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih baik diam. Bu, udah Bu. Daripada kita lihat muka mereka. Flat Bu, kayak tembok. Kita pergi aja, yuk. Assalamualaikum. Ayah irungan ya tanya kalian. Disebut juga tembok. Perasaan gua mah udah kayak radio 2 ban dah. Muka unyu-unyu begini teh. Masih mending, ada tembok, ada bentuknya. Kalau berlumut, berjamur. Gosrek Dandi, gosrek. Kalau emang Aryo nggak bisa kerja ikut orang, lebih baik Aryo kerja sama aku. Tapi aku juga harus kembangin usaha biar kerjaan Aryo lebih jelas dan gak dihina warga. Kamu duluan aja ya. Ibu mau mampir dulu ke yayasan. Tapi Bu nggak apa-apa kalau aku nggak temenin. Udah nggak apa-apa, nggak usah. Ibu udah seneng kok. Kamu udah bantu ibu nganterin pesanan juga. Iya Bu, Ibu hati-hati ya. Ya udah, hati-hati ya. Neng. Enggak, aku cuma mau bantuin kamu. Enggak, aku enggak. Ngapain kamu? Lepasin Sakinah. Saya nggak ada maksud apa-apa sama Sakinah, Bu. Saya tadi mau nolongin Sakinah, beneran. Kamu semalam coba ngintip rumah saya. Kamu semakin berani ya. Kamu mau culik Sakinah? Apa mau ngapa-ngapain Sakinah? Semalam itu bukan saya pelakunya. Warga itu salah nangkep, Bu. Paling kamu cuma modus. Aduh, makanya yuk buruan nikah. Nih ya, kalau kamu gak nikah-nikah, ya kami pasti khawatir lah. Apalagi yang masih punya anak perawan, no, kayak Sakinah. Dan malam itu emangnya ada bukti kalau kamu yang nggak ngelakuin? Nah, Bisa aja kan? Itu alibi kamu, sesuatu aja mancing. Astagfirullahaladzim, udah dong ibu-ibu. Tadi kan udah ditegur pas belanja, ah? Bang Aryo bukan pelakunya. Mau berkali-kali dituduh mulu si Bang Aryonya. Udah mending bubar dah. Udahlah Dan, semalam aja kamu mengakui kalau dia itu bersalah. Nah, main pergi aja dia. Jadi gara ibu sih. Dani, Lu percaya aja. Ada apa ibu datang ke sini? Duh gimana ya ngomongnya, saya nggak enak, tapi ya memang kalian harapan satu-satunya buat saya. Jadi saya mau pinjam uang yayasan buat modal usaha. Modal untuk usaha apa, Bu? Jadi gini, selama ini kan saya itu jualan kue basah lewat pesanan aja. Nah sekarang itu saya berpikir saya ingin buka lapak kecil-kecilan biar bisa langsung jualan untuk ngembangin usaha saya juga. Selain itu saya berpikir juga kalau saya bisa buka lapak itu saya bisa meminta Aryo untuk mengelolanya. Jadi kan Aryo bisa jadi ada kerjaan. Jadi nggak dihina sama warga lagi gitu. Ya aku seneng banget sih dengan rencana ibu. Kita bisa minjemin Bu, cuman masalahnya sekarang kita harus cek dulu kondisi keuangan kita. Soalnya kita kan baru aja pengadaan barang dan juga bayar sekolah uang anak-anak yayasan. Bu Tini, biar saya aja yang modalin usahanya. Tapi jangan dianggap pinjaman ya, Bu. Saya nggak mau nanti Bu Tini pusing buat balikin modalnya. Alhamdulillah, jadi Nak Malik mau modalin usaha saya?
Iya, Bu. Masya Allah. Anggap aja ini semua rezeki dari Allah yang dititipkan lewat Malik. Ya, Bu? Terima kasih banyak ya, Nak. Pokoknya saya janji nanti uangnya dibalikin. Karena saya nggak mau gratisan. Saya enaknya Bu Tini aja. Tapi ya jangan sampai hal ini jadi ngebebanin Ibu ya. Karena saya juga bantu ya ikhlas. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah pertemukan aku dengan orang-orang yang baik seperti Malik dan teman-temannya. Aku mau kasih tahu Aryo, pasti Aryo senang dengar berita ini. Kamu mau kemana, Nak? Aku mau pergi, Bu. Aku mau ngerantau. Pergi? Enggak, Nak. Enggak, Nak. Kamu nggak boleh pergi, ya. Kamu nggak boleh jauh dari ibu. Ibu kan nggak bisa jauh dari kamu. Aku nggak bisa, Bu. Aku harus nyari kerja. Ibu coba lihat sekarang. Aku ada temen nggak di kampung ini? Nggak ada kan? Dengerin. Kalau masalah itu kamu nggak usah pikirin, ya. Ibu itu barusan dapat modal dari Malik. Modal buat buka lapak jualan kue. Nanti kan kamu bisa jaga lapaknya. Terus ibu yang buat kuenya. Gimana, sayang? Makasih Ibu sudah memikirkan sejauh itu. Tapi sekarang aku tanya sama Ibu. Seandainya aku jaga warung Ibu, apakah ada orang yang akan datang untuk membeli? Coba Ibu pikir. Aku anak Ibu. Aku nggak tega. Ngelihat Ibu aku sedih terus. Aku nggak tega, Bu. Aku minta tolong. Ibu restuin aku. Aku mau nyari kerja di luar kota. Aku pengen hidup kita lebih baik. Ya udah, Nak. Kalau itu memang niat kamu, Ibu doakan yang terbaik buat kamu. Tapi kamu ingat ya, kamu kabarin Ibu ya, Nak. Ibu tenang aja. Aku anak Ibu. Jelas aku pasti akan perhatian sama Ibu. Ibu percaya sama aku. Oh ya, sebentar. Ini Ibu kasih uang ke kamu buat bekal kamu di jalan. Maafin Ibu cuma bisa ngasih segini ya, Nak. Alhamdulillah. Ini sudah lebih dari cukup. Aku berterima kasih sama Ibu. Aku pergi ya, Bu. Baik-baik ya, Nak. Kabarin Ibu. Sebenarnya aku nggak tega ninggalin Ibu. Tapi aku bosan dengan hinaan yang selalu dikasih sama orang-orang. Nggak. Pokoknya aku harus nyari tempat yang dimana orang tidak akan mengetahui keberadaan aku. Biar aku nggak selalu dihina. Aku benci hinaan itu. Aku benci. Aku nggak suka hinaan itu. Aku nggak mau. Saya bisa mengubah hidupmu. Kamu siapa? Kan kita... Saya tahu. Kamu lagi banyak pikiran dan masalah. Sampai-sampai kamu ingin menyerah. Soal siapa saya? Yang jelas, saya bisa memberimu solusi. Maksudnya, Kek? Saya akan mengenalkan kamu ke cucu saya. Dia sudah lama mendapatkan seorang suami. Dan saya rasa kamu cocok jadi suaminya. Maaf, Kek. Tapi kenapa kakek yakin banget? Kita baru ketemu loh. Hanya keyakinan
yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Dan sebaiknya kamu percaya ini. Ini dia Cicusan. Bagaimana? Kamu mau menikahi dia? Tapi maaf, saya ragu. Kenapa kakek memilih saya? Saya anggap kamu setengah setuju. Bagaimana dengan ini? Bolong. Ampun. Diam. Hanya dia yang bisa menyelesaikan masalah hidupmu. Kalau kamu bersedia menikah dengan dia akan berubah menjadi seorang wanita cantik dan bisa mendatangkan kekayaan.